perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas SI 6B, mata kuliah Enterprise Information System. Sebelumnya kami di sini akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Beka Suseno, dan di sebelah kiri saya, terus kemudian di sebelah kanan saya yang baju putih, yang di pojok sebelah kanan, saya Marata Yuliani. Baik, langsung saja kita akan menjelaskan jadi di sini saya akan menjelaskan pembagian tugas dari kelompok 1. Sebelum saya menjelaskan tugas dari anggota saya, di sini kami mengambil judul yaitu Sistem Pendataan Pasien Klinik Aulia Khalik Medica. Alasan kami mengambil objek ini dikarenakan klinik tersebut datanya belum terdata dengan baik, sehingga kami membuat sebuah program software untuk mendata baik data pasien, data obat, data dokter, dan data lainnya, sehingga terrealisasi dengan baik serta memudahkan petugas dalam menginput dan mencari data. Untuk pembagian tugas kelompoknya, yang pertama saya sendiri Beka Suseno. Di sini saya bagian mengumpulkan data, terus survei lokasi, kemudian pembuatan database dan pembuatan ERD. Yang kedua, Iqbal Fahrul Rahman ialah bagian eksekusi atau bagian software serta tahap pengkodingan suatu rancangan sebuah sistem, yang mana Iqbal lebih memahami atau lebih menonjol tentang suatu proses tahapan pengodingan menggunakan PHP. Kemudian Ira Mareta, di sini Ira Mareta bertugas sebagai merancang sebuah sistem. Tugas Ira di sini ialah merancang sebuah sistem mulai dari entitasnya Ira yang menentukan, kemudian sebuah membuat gambaran IRD, terus menentukan tabel-tabelnya, sehingga terrealisasilah sebuah sistem sehingga bisa dilakukan sebuah proses tahap pengkodingan. Yang terakhir, Mareta Yuliani di sini bagian menganalisis, yang mana dia berperan yang pertama di dalam pembuatan tugas kelompok ini. Mareta membuat sebuah latar belakang permasalahannya apa, terus menentukan rumusan masalah, serta melakukan sebuah riset, sehingga apa yang kami buat di dalam suatu merancang sebuah sistem kayak dilakukan oleh Mareta, Ira Mareta maksud saya, Mareta Yuliani yang berperan sebagai menganalisis supaya tidak terjadi keteledoran dan lain sebagainya. Namun jika posisi kami dibagi terlebih dahulu, biar kami itu mempunyai keahlian kami masing-masing. Tetapi untuk pembuatan softwarenya, kami akan dibagi lagi dalam proses pengerjaan. Itu baik berupa pengerjaan dari sistem online, dari media Zoom, kemudian kami melakukan pertemuan secara langsung, biar walaupun kami dari daerah, biar di dalam kelompok itu tidak ada namanya intervensi atau miskomunikasi antar kelompok sehingga mengakibatkan kelalaian seseorang atau pribadi per individu. Di sini kami mengutamakan kelompok atau solidaritas, sehingga siapa yang bisa itu bisa mengajarkan ke teman-teman yang lain, kemudian yang tidak bisa juga ikut serta sehingga bisa dalam mengerjakan tugas ini. Mungkin itu saja penjelasan dari sistem mekanisme kelompok 1.
apabila terjadi kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Di sini kami mengambil judul tentang sistem pendataan pasien di Klinik Aulia Khalid Medica. Proses bisnis. Klinik Aulia Khalid Medica berusaha meningkatkan kinerjanya di bidang kesehatan. Kami di sini berkeinginan untuk membuat para pasien bisa merasa nyaman dan dimudahkan dalam proses pendaftaran pasien. Dalam paper ini akan dibahas cara pendaftaran pasien secara manual yang sedang dijalankan oleh Klinik Aulia Khalid Medica berdasarkan informasi yang kami dapat pada proses pendaftaran pasien di Klinik Aulia Khalid Medica ialah pasien harus datang terlebih dahulu setelah ia melapor atau mendaftarkan diri untuk berobat di klinik tersebut. Baru pasien diberikan nomor antrian untuk berobat. Setelah mendaftarkan nomor antrian pasien, diminta untuk mengisi data diri sesuai dengan penyakit yang diderita pasien. Jika sudah selesai mengisi lembar data diri pasien, menunggu antrian untuk berobat. Selanjutnya, ini adalah bentuk contoh lembar pendaftaran secara manual. Pada gambar di samping sudah sangat menjelaskan bahwa daftar nama-nama pasien masih ditulis dengan manual, yaitu dengan menggunakan buku kunjungan pasien. Seharusnya di zaman sekarang, di mana perkembangan teknologinya yang sangat besar, masalah-masalah seperti ini sudah bisa diatasi dengan cara membuat web rawat inap pasien. Dengan adanya web tersebut diharapkan bisa memudahkan pekerjaan. Dengan adanya web dokter rawat inap ini, kita dapat menginputkan nama-nama pasien, resep obat, dan penyakit yang diderita oleh pasien. Dan diharapkan web ini dapat memudahkan kita untuk mengetahui data informasi yang masuk sebagai data kunjungan pasien. Selanjutnya, identifikasi masalah. Dengan pesatnya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, teknologi diciptakan untuk mempermudah manusia dalam mengerjakan tugasnya. Dan juga dengan kecepatannya, teknologi menawarkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja. Dalam kesempatan ini, kami akan memanfaatkan teknologi untuk keperluan pasien Klinik Aulia Khalid Medica dengan mencoba untuk menciptakan sebuah web pendataan data pasien, pembukuan pendaftaran, dan pengobatan yang sampai detik ini masih menggunakan sistem manual. Maka kami berencana untuk menyusun suatu bentuk pemanfaatan teknologi yang ada dengan pendataan data pasien tersebut, pembukuan pendaftaran, dan data obat secara online, di mana pendataan online ini nantinya dapat diakses oleh admin melalui web. Dengan menyediakan fasilitas ini, diharapkan agar resepsionis dapat dengan mudah melakukan pendataan dengan baik, tanpa harus membuat pembukuan dengan buku lagi pada klinik yang bersangkutan. Selanjutnya, deskripsi sistem. Di sini kami membuat sebuah web daftar rawat inap pasien yang ada di Klinik Aulia Khalid Medica Palembang, yang berguna untuk memudahkan resepsionis menginputkan data pasien serta menginputkan obat-obat yang dibutuhkan pasien tersebut. Di web yang akan kami buat ini nantinya pasti akan sangat membantu pekerjaan para apoteker, resepsionis, bahkan dokter untuk melihat data-data yang mereka inputkan tanpa adanya penumpukan arsip data bahkan pencurian data. Kegunaan sistem. Yang pertama, memudahkan admin dalam mengelola data pasien. Yang kedua, mempermudah layanan pasien memperoleh layanan berobat di Klinik Aulia Khalid Medica. Yang ketiga, mengatasi keterlambatan pasien dalam pengisian data diri. Dan yang keempat, sistem informasi untuk pengendalian operasional. Pengendalian operasional adalah proses pemantapan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian operasional menggunakan prosedur dan aturan keputusan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Sebagai besar keputusan bisa diprogramkan. Kemampuan sistem. Kemampuan web yang kami buat adalah yang pertama, web ini bisa berjalan 24 jam. Yang kedua, menyediakan penyimpanan dengan kapasitas besar. Yang ketiga, menyediakan proses input yang memudahkan resepsionis untuk menginputkan data. Selanjutnya, target pengguna. Yang pertama, resepsionis di sini, resepsionis dapat menginputkan data diri pasien yang ingin berobat. Yang kedua, dokter. Di sini, dokter dapat melihat
data-data pasien sesuai dengan apa yang sudah diinputkan sebelumnya. Contoh, data diri pasien serta obat-obat. Yang ketiga, apoteker. Dengan web ini, apoteker jadi lebih mudah untuk melihat obat-obat apa saja yang dibutuhkan oleh pasien sesuai dengan penyakit yang diderita pasien tersebut berdasarkan hasil inputan sebelumnya. Kebutuhan fungsional. Tampilan dalam web daftar rawat inap pasien adalah yang pertama, sistem dapat melakukan penginputan data pasien yang ingin berobat. Yang kedua, apoteker bisa melihat obat-obat mana saja yang dibutuhkan pasien. Yang ketiga, dokter bisa melihat seberapa banyak pasien yang berobat di klinik tersebut. Selanjutnya, kebutuhan dan fungsional. Parameter dan requirement. Availability 24 jam non-stop kecuali ada maintenance atau perbaikan sistem. Reliability, kegagalan yang ditoleransi 10%. Ergonomi, sistem informasi ini harus user-friendly. Portability, web ini berjalan pada platform atau sistem operasi apa saja yang mengandung internet. Memori, minimum memori 128 MB. Response time, tidak lebih dari 3 detik. Safety, menggunakan shortcut layar dengan sertifikasi. Security, login, manajemen user, dan validasi data sangat penting karena menyangkut pembayaran secara online. Bahasa, menggunakan bahasa Indonesia kecuali ada penambahan. Komunikasi, fasilitas untuk menggunakan bahasa Indonesia. Halaman utama harus menampilkan logo dari perusahaan yang bersangkutan. Lingkungan operasi, jenis-jenis kegunaan, perangkat lunak yang digunakan. Sistem operasi, kami menggunakan Windows, database, kami menggunakan manajemen sistem DBMS SQL Server. Pengelola kata, kami menggunakan Microsoft Word 2016. Bahasa pemrograman, di sini kami menggunakan PHP. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan dari penjelasan dari saudari saya Marita tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang entitas sistem pendataan di klinik Aulia Halik Medika. Ada 7 entitas. Yang pertama yaitu resepsionis, yang kedua pasien, ketiga dokter, keempat ruangan, kelima poli, 6 apoteker, dan 7 kasir. Nah, di sini diagram konteks. Diagram konteks ini ada beberapa entitas. Yang pertama yaitu resepsionis, kemudian pasien, dokter, apoteker, ruangan, poli, dan kasir. Nah, yang pertama resepsionis. Di resepsionis yaitu menginputkan suatu data dokter yang akan dikelola oleh sistem yang mana akan menghasilkan sebuah laporan data dokter. Kemudian resepsionis juga menginputkan data petugas yang mana akan dikelola oleh sistem yang akan dihasilkan outputnya yaitu data petugas. Kemudian resepsionis juga akan menginputkan data pasien yang mana akan dikelola kemudian menghasilkan laporan data pasien. Dan sampai ke dengan resepsionis menginputkan data poli yang mana akan menghasilkan sebuah laporan data poli. Kemudian pasien. Nah, di sini pasien juga akan menginputkan suatu data pasien yang mana akan dikelola dan sehingga menghasilkan laporan data pasien. Kemudian dokter. Nah, di sini data dokter ini akan menghasilkan sebuah laporan yaitu yang mana data pasien, kemudian obat yang akan diberikan. Terus apoteker di sini akan menginputkan suatu data obat yang mana akan menghasilkan obat sehingga bisa mengetahui penyakit yang akan diberikan. Terus ruangan. Nah, di ruangan ini akan menginputkan data ruangan. Di data ruangan ini akan menghasilkan sebuah laporan data ruangan. Sedangkan entitas poli akan membuat laporan juga sama dengan entitas sebelumnya, yaitu data poli ini dikelola sehingga menghasilkan suatu laporan data poli. Kemudian kasir. Nah, di kasir ini
yang mungkin agak berbeda dari entitas yang lain, yang mana di sini akan kasir membuatkan laporan data pembayaran sehingga memberikan struk pembayaran atau nota. Selanjutnya yaitu DFD level 0. Nah, di DFD level 0 ini sama, yang pertama kita mempunyai suatu sistem yaitu input, transaksi, kemudian menghasilkan output. Nah, yang di input ini sama dengan jelasan saya tadi, yang mana resepsionis menginputkan data dokter sehingga menghasilkan laporan data dokter. Kemudian pasien, di pasien itu ialah resepsionis menginputkan data pasien sehingga menghasilkan laporan penyakit riwayat pasien dan lain sebagainya. Sedangkan di apoteker, apoteker ini memiliki proses input yang mana data obat sehingga menghasilkan laporan dan memberikan obat kepada riwayat pasien. Yang kedua yaitu di proses transaksi. Di transaksi ini sama akan membuat hasil laporan dari transaksi yang diberikan, misalnya dari resepsionis memberikan struk pembayarannya itu, kemudian dikelola menghasilkan output yang yaitu struk pembayaran. Berikutnya DFD level 1 proses 1. Di DFD level 1 proses 1 yang pertama itu pasien, kemudian data pasien. Diinputkan data pasien sehingga keluarlah data pasien, sehingga yang di sebelah kanan itu keluar pasien atau outputnya. Sedangkan resepsionis, di resepsionis ini lebih banyak penginputan data, yang mana data pasien akan diinput menjadi data pasien. Kemudian data petugas juga akan diinput oleh resepsionis, input data petugas mengeluarkan data petugas. Resepsionis juga menginputkan data ruangan, input data ruangan sehingga menghasilkan output yaitu data ruangan. Kemudian resepsionis memberikan data dokter yang akan dikelola sehingga menghasilkan sebuah data dokter, yang mana data dokter itu juga penting untuk diinputkan oleh resepsionis. Berikutnya data poli. Resepsionis juga menginputkan data poli sehingga input data poli dapat menghasilkan sebuah data poli. Kemudian resepsionis juga menginputkan data obat yang mana akan mengeluarkan atau memberikan obat. Kemudian poli juga akan menginputkan suatu data poli yang mana akan menghasilkan poli. Apoteker juga akan menginputkan datanya, sama juga akan menghasilkan sebuah obat atau data obat. Kemudian DFD level 1 proses 2, yang pertama itu dokter. Dokter juga melakukan pemberian obat sehingga dilakukan suatu proses yaitu transaksi pemberian obat sehingga menghasilkan data pemberian obat atau beri obat. Apoteker, di dalam apoteker ini juga memberikan suatu data pemberian obat yang mana akan dilakukan sebuah transaksi sehingga menghasilkan data pemberian obat. Terus resepsionis juga melakukan data pembayaran, dikelola menjadi transaksi pembayaran. Kemudian kasir juga memberikan data pembayaran, pasien juga akan dikelola melalui data pasien sehingga bisa menghasilkan sebuah transaksi pembayaran. Sehingga setelah melakukan transaksi pembayaran, keluarlah yaitu data pembayaran atau pembayaran. DFD level 1 proses 3. Di DFD level 1 proses 3 itu ada 7 entitas juga. Yang pertama itu dokter, kedua petugas, ketiga pasien, keempat obat, kelima ruangan, poli, dan pembayaran. Dokter juga memberikan suatu data dokter yang mana akan dikelola menjadi output data dokter, yaitu melalui dari resepsionis. Kemudian petugas juga akan menginputkan data petugas sehingga outputnya data petugas
terjadinya yaitu laporan petugas yang dimana diinput oleh dari resepsionis. Sama juga seperti pasien yang akan dikelola menjadi output data pasien sehingga menghasilkan sebuah laporan data pasien. Obat juga akan memberikan suatu data obat yang mana dilakukan dalam output sehingga menghasilkan laporan data obat. Ruangan juga diberikan suatu pemrosesan yang dimana sehingga menghasilkan output ruangan atau laporan ruangan. Kemudian di posisi terakhir yaitu kasir, yang mana kasir ini ialah melalui tahapan dari suatu proses pembayaran. Di dalam proses pembayaran ini ialah mempunyai cetak pembayaran setelah melakukan proses sehingga menghasilkan output yang mana akan mengetahui berapa jumlah yang akan dibayarkan oleh pasien yang diinputkan oleh kasir atau resepsionis. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara BK. Sebelum menjelaskan ERD-nya, saya akan menjelaskan dulu apa itu ERD. ERD adalah jenis diagram struktural untuk digunakan dalam desain database. ERD berisi simbol dan konektor berbeda yang menvisualisasikan dua informasi penting, entitas utama dalam ruang lingkup sistem dan hubungan antar entitas-entitas. Terus ada beberapa simbol yang ada di ERD. Yang pertama adalah entitas yang berbentuk kotak persegi panjang. Entitas ini adalah suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Entitas berfungsi untuk memberikan identitas pada entitas yang memiliki label dan nama. Yang kedua adalah simbol relasi. Dengan simbol relasi ini, hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih yang tidak mempunyai fisik tetapi hanya sebagai konseptual dan berfungsi untuk mengetahui jenis hubungan yang ada di antara dua file. Relasi ini berbentuk belah ketupat. Untuk simbol yang ketiga adalah atribut. Atribut ialah karakteristik dari entitas atau relasi yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relasi tersebut dan berfungsi untuk memperjelas atribut yang dimiliki oleh sebuah entitas. Entitas memiliki bentuk lingkaran, lebih tepatnya elips. Yang terakhir adalah simbol alur. Alur memiliki fungsi untuk menghubungkan atribut dengan entitas dan entitas dengan relasi dan berbentuk garis. Untuk penjelasannya di sini saya telah membuat ERD dengan menggunakan Draw.io yang mana di sini terdapat 7 entitas dan 6, 7, 8 dan saya akan mempresentasikan ERD dari sistem yang akan kami buat, yaitu ERD sistem pendataan di klinik Aulia Khalid Medica, yang dimana saya akan membuatnya ini dari Draw.io. Ini entitas dokter memeriksa entitas pasien, yang mana entitas dokter terdapat atribut jenis kelamin, nomor telepon, alamat, NIP, nama dokter, dan ID dokter. Dan ID pasien memiliki atribut ID pasien, ID poli, umur, jenis kelamin, nomor telepon, jenis poli, alamat, nomor BPJS, dan nama pasien. Kemudian entitas dokter berelasi dengan penyakit pasien, dengan relasinya mendiagnosa, di mana entitas penyakit pasien terdapat atribut ID dokter, ID poli, ID pasien, jenis poli, ID penyakit, nama dokter, nama pasien, penyakit yang diderita, dan keterangan. Kemudian entitas dokter menentukan di obat apa yang akan diberikan kepada pasien, dan entitas beri obat ini terdapat atribut ID beri obat, ID dokter, nama pasien, jenis poli, ID pasien, ID poli, nama dokter, keterangan, tanggal pemberian obat,
dan nama obat. Kemudian dokter dan kemudian entitas dokter berelasi dengan obat dengan ketentuan menentukan, dengan relasi menentukan, yang mana entitas obat memiliki atribut ID obat, nama obat, jenis obat, dan harga obat. Kemudian di pasien, entitas pasien berelasi dengan petugas, yang mana petugas merawat pasien. Untuk atribut petugas yaitu ID petugas, NIP, nama petugas, alamat, nomor telepon, dan jenis kelamin. Setelahnya, pasien menempati ruangan, yang mana entitas pasien memiliki atribut ID ruangan, nama ruangan, jenis ruangan, dan harga ruang. Kemudian pasien mengambil poli, yang mana untuk entitas poli terdapat dua atribut, yaitu ID poli dan jenis poli. Dan yang terakhir, pasien berelasi dengan pembayaran dengan relasi melunasi. Dengan pembayaran memiliki atribut ID pembayaran, nama total pembayaran, nama dokter, jenis ruangan, ID pasien, ID poli, ID dokter, ID ruangan, alamat, harga ruangan, nama ruangan, harga obat, nama pasien, keterangan, ID obat, tanggal pembayaran, dan jenis obat. Dan untuk desain tabel yang akan dibuat di dalam database, di sini ada 9 tabel. Yang pertama adalah tabel tugas, yang mana isinya ada 6 field. Yang pertama ada ID tugas, nama petugas, NIP, alamat, nomor telepon, jenis kelamin. ID petugas memiliki tipe data INT atau integer dengan ukuran 10 dengan menggunakan primary key. Yang kedua nama petugas. Nah, yang kedua adalah nama petugas yang sampai dengan jenis kelamin menggunakan tipe data varchar, karena dia akan nanti menginputkan karakter seperti bisa menggunakan angka atau huruf dengan ukuran. Untuk nama petugas dengan ukuran 50, NIP dengan 20, alamat dengan 50, nomor telepon 13, dan jenis kelamin 50. Lanjut ke tabel kedua, yaitu tabel dokter. Di sini memiliki 6 field. Yang pertama, nama fieldnya ID dokter dengan tipe data integer dengan ukuran 10 menggunakan primary key. Yang kedua adalah nama dokter dengan tipe data varchar ukuran 50. Yang ketiga, NIP, tipe data varchar ukuran 20. Yang keempat, alamat, tipe data varchar ukuran 50. Nomor 5, nomor telepon, tipe data varchar ukuran 13. Yang keenam, nama field jenis kelamin, tipe data varchar ukuran 50. Yang ketiga adalah tabel pasien. Di sini ada 8 field yang dimana terdiri dari field pertama ID pasien, tipe data integer, ukuran 10, keterangan primary. Di sini terdapat ID poli, tipe data integer, ukuran 10. Ketiga, nama field nama pasien, tipe data varchar ukuran 50. Keempat, nomor BPJS tipe data varchar ukuran 20. Yang kelima, alamat tipe data varchar ukuran 50. Yang keenam, nomor telepon tipe data varchar ukuran 13. Yang ketujuh, nama field jenis kelamin tipe data varchar ukuran 50. Yang kedelapan, umur tipe data varchar ukuran 50. Yang keempat, tabel ruangan yang terdiri dari tiga field. Di antaranya adalah ID ruangan integer ukuran 10, keterangan primary key. Nama field kedua, nama ruangan tipe data varchar ukuran 50. Yang ketiga, nama field jenis ruangan tipe data varchar ukuran 50. Yang tabel kelima adalah tabel obat, di mana ada tiga field. Yang pertama, ID obat tipe data integer dengan ukuran 10, keterangan primary key. Dua, nama obat tipe data varchar ukuran 50. 3, jenis obat tipe data varchar ukuran 50.
Yang keempat, tabel poli. Yang pertama, ID poli, tipe datanya integer ukuran 10, keterangan primary key. Yang kedua adalah jenis poli, tipe data varchar ukuran 50. Yang lanjut ke 6, tabel beri obat. Di sini ada 11 field dengan masing-masing ID beri obat, tipe data integer ukuran 10, keterangan primary key, ID obat integer 10 ukuran 10, ID dokter integer ukuran 10, ID pasien tipe data integer ukuran 10, ID poli integer ukuran data 10. Yang keenam, tanggal pemberian obat tipe data date. Untuk keterangan tipe data text. Tabel ketujuh, tabel penyakit pasien, yang mana ada terdiri dari 6 field, yang diantaranya ID penyakit pasien integer 10, primary key, ID pasien integer 10, ID poli integer 10, ID dokter integer 10, penyakit yang diderita varchar 50, keterangan tipe data varchar ukuran 50. Yang kedelapan, tabel pembayaran. ID terdiri dari 11. Yang pertama, ID pembayaran, tipe data integer ukuran 10, keterangan primary key. Yang kedua, ID pasien, tipe data integer ukuran 10. Yang ketiga, ID poli, tipe data integer ukuran 10. Yang keempat, ID dokter integer ukuran 10. Yang kelima, ID obat integer ukuran 10. Yang keenam, ID ruangan integer ukuran 10. Yang ketujuh, nama pasien tipe data varchar dengan ukuran 50. Yang kedelapan, harga obat integer dengan ukuran 11. 9, harga ruangan integer dengan ukuran 11. Yang ke-10, total hari integer tipe data integer dengan ukuran 11. Dan terakhir, total pembayaran dengan tipe data integer dengan ukuran 50. Baiklah, di sini saya melanjutkan yang terakhir, yaitu yang mana di sini kelompok kami mempunyai desain interface. Nah, ini adalah suatu tampilan desain interface sistem pendataan pasien klinik Aulia Halik Medica. Yang pertama yaitu login. Login itu bisa dilihat itu ada klinik Aulia Halik Medica, yang mana itu ada username dan password, yaitu yang dikelola oleh resepsionis atau admin yang bersangkutan di klinik tersebut. Yang kedua yaitu ada data petugas. Boleh dilihat juga di sini ada desain interface dari data petugas, di mana kelola data petugas itu ada beberapa contoh yang kami masukkan. Kemudian data pasien. Nah, di dalam data pasien juga sama seperti dengan data petugas, yang mana kami memberikan contoh beberapa bagian, tetapi beginilah yang bakal kami rancang sistem yang akan dijalankan pada sistem ke depan. Yang ini adalah desain interface dari kelompok kami. Nah, yang terakhir ialah cetak laporan dan transaksi pembayaran. Nah, di sini juga terdapat struk pembayaran, yaitu dikarenakan sebuah sistem itu yang mana pasti membutuhkan suatu cetak laporan dan transaksi pembayaran. Dan ini adalah tampilannya. Baiklah, di sini penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan yang mungkin dalam kesempatan kali ini, kami mohon meminta maaf sebelumnya. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.